Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah datang dalam acara diskusi bersama. Tapi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara diskusi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kita yang dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Untuk siang hari ini, biar tidak terlalu siang, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Karena Ibu Kepala Sekolah tidak hadir, maka diwakilkan sama Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang ketiga materi yang akan saya sampaikan, dan yang terakhir nanti akan kita tutup dengan doa. Untuk yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Karena Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir, akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Rini, mohon berdebat. Silakan ditebang biar bisa kelihatan. Terima kasih untuk kesempatan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dikumpulkan kembali dalam acara diskusi yang nanti akan dibahas oleh memberikan materi nanti kepada dan pada hari ini kita bersyukur tentang kesehatan kita bisa melakukan diskusi pada siang hari ini. Untuk diskusi pada siang hari ini yaitu tentang budaya positif, mana kegiatan diskusi ini nanti akan dipimpin oleh Bunda Eva. Untuk waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih untuk Bunda Rini atas sambutannya. Semoga nanti ini diskusinya bisa memberi manfaat ya teman-teman. Saya langsung aja ya. Budaya positif menurut teman-teman, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan positif yang kemudian menjadi sebuah budaya yang positif. Yang pertama itu kita melakukan disiplin positif. Kemudian disiplin positif ini menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menjadi sebuah budaya. Yang mana budaya ini akan tetap teringat sampai dia dewasa. Kemudian disiplin positif itu kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Aslinya bukan itu ya, apa tata tertib atau peraturan. Kalau disiplin ini bukan dihukum, ini kan sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu
itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya gini, disiplin itu dari dorongan hatinya sendiri, bukan karena ada tekanan, hukuman atau peraturan. Seharusnya itu dari hatinya sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu apa sih, Bun? Dia tahu nggak? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini berarti perbaikan, tapi perbaikannya itu dari anaknya sendiri. Kita itu hanya bisa menuntun anaknya itu melakukan perbaikan atau melakukan tanggung jawab, pengetahuan tentang ini kalau aku punya kesalahan itu aku harus ini kayak gitu. Restitusi itu bukan kita yang nyuruh kayak gini, ayo kamu tadi habis mukul harus minta maaf gitu, bukan. Tapi kita itu menanyakan kalau memukul itu bagaimana, perbuatan baik apa jelek, kalau jelek itu kita seharusnya bagaimana, kalau kita berbuat kesalahan kayak gitu. Nanti anaknya yang jawab sendiri, biar tahu. Kemudian adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Menurut Bunda ada itu sama apa berbeda? Ayo Bun, berbeda. Ya benar, berbeda. Kalau hukuman itu langsung kita ucapkan. Kalau konsekuensi dari awal kita itu sudah memberitahu kalau tidak melakukan ini nanti konsekuensinya begini. Apakah boleh memberikan reward atau penghargaan kepada anak? Ini selalu kita lakukan ya Bun ya. Menurut Anda boleh apa tidak? Boleh. Boleh, tapi biasaan ya. Rewardnya tuh bukan maksudnya bukan berupa barang atau hadiah. ya. Tapi rewardnya tuh kayak kita itu memuji dia. Jadi kalau kamu melakukan gini nanti kamu akan jadi anak yang gini. Jadi jadi anak itu enggak selalu aku bisa gini, aku harus minta hadiah atau gini. Jadi kita bicara dengan ucapan pujian. Benar sekali. Kata Bunda tadi, reward itu boleh, tapi berupa pujian. Karena kenapa? Kalau reward berupa barang, nanti anak itu akan merasa kayak iri dengan yang mendapatkan. Alah itu aja yang dapat kayak gitu. Tapi kenyataannya ini kan banyak teman-teman yang masih menggunakan reward itu kadang mengasih bintang kayak gitu ya. Aslinya itu tidak boleh. Harusnya itu
kayak pujian-pujian, kayak anaknya itu mewarnai bagus, rewardnya adalah kalimat pujian buat yang anak tersebut mewarnanya sudah bagus. Kemudian ini, menurut Alfikon dalam wawancaranya bahwa penghargaan maupun hukuman atau cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti reward itu yang dalam bentuk barang menghancurkan anak didiknya sendiri itu. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kan benar ya, secara ideal itu penghargaan itu dari kemampuannya anak sendiri yang kita puji tadi, itu baru boleh penghargaannya, rewardnya ya. Kemudian ini keyakinan kelas, bukan peraturan. Bunda di kelas itu sudah memberikan keyakinan kelas gak? Ada yang tahu gak keyakinan kelas itu apa? Gak tahu? Ya benar, aturan di awal. Kita bersama-sama dengan murid-murid melakukan kesepakatan saat pembelajaran, awal pembelajaran, bukan memberikan peraturan ya. Kalau peraturan itu anak tidak dapat gini-gini, anak tidak gini, itu kan dari guru. Seharusnya itu dari anak-anak sama guru. Kita itu saling berdiskusi, ya, kayak gitu. Nanti anak-anak pasti bakal paham, oh tadi aku bilang ini harusnya saya tidak melakukan, karena itu kan dari kata-kata anak sendiri, bukan dari gurunya. Nanti kalau dari gurunya ya diabaikan malah, kan itu peraturannya bukan peraturan anak, kesepakatan bersama kayak gitu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif ya pun, bukan dilarang membuang sampah pada sembarangan kayak gitu. Tapi kalimat khususnya ada, buanglah sampah pada tempat sampah, jangan dilarang. Itu kalimat negatif dari situ. Benar sekali. Buanglah sampah pada tempatnya, kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat yang tadi dari awal tadi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, maksudnya tidak monoton setiap hari kayak gitu terus, sesuai kondisi dan situasi. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Menurut Bunda ini tahu nggak 5 posisi kontrol itu apa? 5 posisi kontrol itu dalam mendisiplinkan anak. Kita itu jadi sebagai apa? Yang pertama ada hukuman, penghukum, kedua teman, ketiga pemantau,
Yang keempat, sebagai manajer. Yang terakhir itu pembuat merasa bersalah. Ini Bunda lihat dulu ya, ada videonya. Sebentar ya. Sebentar ya Bu. Bunda, ini adalah video 5 posisi kontrol yang akan memberikan pencerahan buat Bunda-Bunda. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu.
Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
kan 5 posisi kontrol. Nah, sekarang saya tanya, bunda-bunda dalam posisi yang mana? Sudah tahu jawabannya? Masalah kayak hubungan. Hmm? Kalau kayak hubungan. Enggak, maksudnya gini. Yang pertama posisinya kan benar ya. Kan benar. Jadi hubungan ya. Ya, kan bunda kan sudah tahu tipe yang mana enggak? Enggak ada yang salah, cuma satu. Nanti itu kan kalau posisi kontrol penghukum ini, guru ini kan menghardik kayak bunda tahu. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu nanti kayak dihukum ini. Ini hasilnya itu akan membuat anak itu mendendam, memberontak, dan menyalahkan orang lain. Bukan hukum tadi ya. Hukuman. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini kan kamu sudah mengecewakan ibu bapak, bla 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 bla, itu kan kata-katanya. Terus hasilnya ini menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Nanti anak-anak itu jadi lebih berbohong. Maksudnya berbohong tidak jujur gitu loh Bu. Terus menyangkal lebih menyangkal. Nah ini benar ya. Kemudian kalau jadi teman, ini hasilnya ini nanti jadi ketergantungan, jadi lebih kan kita jadi teman, kita sudah apa namanya kayak menyepelekan itu kan, kita sudah memberikan kayak pengampunan satu sekali, nanti diulangi lagi jadinya kayak kebiasaan kayak gitu. Terus kalau posisi pemantau ini hasilnya ini menyesuaikan bila diawasi, jadinya itu dia itu kalau diawasi guru itu sesuai dengan perilaku yang baik, tapi kalau nggak diawasi memberontak nanti karena tidak diawasi. Kalau manajer ini posisi yang paling bagus. Kalau posisi manajer ini dapat menguatkan watak anak tersebut. Betul ya. Soalnya kenapa? Karena itu kita itu memberi, kan kita tanya itu salah apa tidak, dia jawab salah, dia tahu itu salah. Terus kita tanya solusinya bagaimana, dia yang harus jawab, tahu solusinya. Jadinya kan dia tahu, oh mungkin nanti aku kalau buat salah gini kayak memukul temanku, kenapa ya, menyobek bajunya, berarti aku harus memperbaiki bajunya, kancing bajunya kayak gitu. Berarti posisi motor yang paling baik itu adalah manajer, tapi itu sangat sulit kadang kita tidak bisa konsisten. Benar tidak Bu? Ya kan? Iya, sering Nggak masalah itu aja, masalah yang lain. benar. Tidak bisa Bisa nangis konsisten. gitu, kadang-kadang kalau nggak kesesuaian kalau bisa nanti sudah benar. Kita itu harus konsisten. Kalau susah itu sih lo. Ada yang bisa memberikan tips atau cara biar konsisten untuk melakukannya? Banyak sih nggak jangan. Benar, Banyak. sesuai itu Banyak sih jarang nih. punya karakter Kebiasaan sendiri. kita nanti. Kita udah biasa ngalahin anak-anak jadinya harus udah biasa. Terus ini jadwal yang punya yang posisi yang paling baik itu posisi manajer. Tapi saya pada tahap kemanusiaan adanya hukuman.
dua-duanya itu belum bisa untuk jadi rumahnya. Kalau misalkan hukuman itu boleh lah di TK, SD, itu berlakunya di mana di SD, TK, SMP? Hukum maksudnya posisi kontrol kita itu kayak apa namanya? Kita disuruh aja Bukan tapi kan berdiri di depan itu sama aja. Kalau berdiri di depan itu mempermalukan anak-anak kan. Oh, ayo kamu nanti kalau nggak masuk di dalam nggak diam, kau diparah ke depan lah. Bukan itu kesalahannya kita. Kesalahannya kita disuruh maju ke depan itu kan membuat dia itu malu. Terus itu mendendam pada kita. Enggak dilakukan sama guru begini ya. Tapi kalau aku ya memang seperti itu. Tapi lihat karakter anak. Seperti Eza itu berani kampung. Tapi kalau misalkan yang lain ribut gak Zahira biasanya nggak ribut, dia ribut nggak mungkin dia terus maju. Jadi aku lihat karakter anak. Karakter anak itu kalau aku loh ya. Walaupun laki-laki juga nggak mungkin aku mau ngomongin anak biasanya kayak Ata kan ribut, tapi dia kan hanya seperti itu, nggak mungkin dia tahu kalau maju. Jadi aku tak pilih, memang benar-benar yang kiranya anak itu misalkan nggak ini loh, nggak nurut benar-benar kayak gitu. Nah itu mungkin dia kan untuk merubah sikap. Sekarang Eza kan sudah mau merubah sikap dengan saya merubah sikap. Berubah sikap betul dia. Mau berubah mau. Saya nggak mau berubah Jafra, tapi Jafra juga mau berubah. Enggak, tambah semakin ibu. Ya kan beda-beda dia dengan pembimbingnya masing-masing kan beda Eva. Kan bu guru kan karakternya juga beda-beda. Benar ya kan. Cara ya, kita menyampaikan, cara kita ini kan beda-beda. beda. Jadi ada yang dia ikutin, ada yang enggak. Iki mau mas gak ikut bu. Memang bunang itu. Dari awal aku mau wes. Senang ya cara dia. Kenapa Karena aku kamu? juga sering bilang kalau dengan bunda semuanya itu sama. Jadi kita harus sama, ada bunda ini bunda satu harus sama. Kalau enggak ada bunda suci. Nggak boleh minat aku masih sama. Iya. Nah, jadi dia perhatian. Iya kan Kita kan satu anak toh. Padahal kita kan ya nggak boleh kan berkasih ya bu. Padahal kita biasa anak bu. Iya. Takut. Ada dong orang. Temani makan, bawa nasi, baru dia lihat. Kalau aku juga bawa. Kamu bawa tak? Aku nggak bisa ngomong mama papa. Ya Allah, aku kadang-kadang ada ini. Jangan maksudnya jangan ini sama Jafra, ini kasihan ini. Ya nggak apa-apa kasihan nak ya berbagi kita. Jadi apa sih tak arena kayak ini Jafra? Berbagi. Sama kali ya Allah masih mobil aku gak ditawani ya. Suka ini dan itu. Kadang mainan tuh dia lagi di rumahku. Makanya aku ngomong yang nggak baik-baik itu benar-benar di. Oke. Nah, setiap permasalahan itu nanti kita bisa memecahkan itu dengan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada semua manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian validasi tindakan salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terus menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini penerapan segmentik dari restitusi, contohnya seperti ini. Sebentar ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya kan? Sudah lama ya perusahaan. Kenapa hari dari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu
karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak lebih gagal lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang tetap Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kemudian untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Masa nabete ngono. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, pencabutan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengendalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih keras lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal membagikan? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
Jadi bunda-bunda, kesimpulannya adalah kita pernah menerapkan 5 posisi kontrol ya. Tapi posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol manager. Sehingga saya harapkan dalam sudah menonton tontonan ini, jadi bunda-bunda itu mempunyai pandangan untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi lebih baik dan bisa menjadi guru-guru yang bisa memotivasi anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, lebih pintar dalam segala hal dan juga menjadi anak yang berhasil. Amin. Sebelum kita berakhir pula, marilah kita tutup pertemuan ini dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang materi yang saya sampaikan ini bisa diterapkan pada bunda-bunda untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.